Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bab permintaan dan penawaran agregat. Yang pertama kelompok kami adalah Safira Ayu Ramadan dengan NIM 20043261923, Sri Ayu Rezeki Silaban dengan NIM 2004326192113, Theodor Sibuea dengan NIM 2004326192277, Tria Rahma Maufiro dengan NIM 2004326193322, Zafira Afkarina Salsabila dengan NIM 2004326192231 dan Zuratul Munawaro dengan NIM 2004326192209. Yang pertama, kita akan membahas tentang kurva permintaan agregat. Yang kedua ada tiga fakta utama mengenai fluktuasi ekonomi, dan yang terakhir adalah menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Next. Permintaan dan penawaran agregat. Kegagalan dalam perekonomian berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun tertentu jumlah produksi barang dan jasa bertambah. Bertambahnya angkatan kerja, penambahan modal, dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Maka terjadi penambahan modal. Sebaliknya, pada tahun tertentu pertumbuhan yang normal tidak terjadi. Pada saat itu perusahaan mengalami kesulitan menjual barang dan jasa dan mengurangi jumlah produksi. Pekerja diberhentikan, tingkat pengangguran bertambah, dan pabrik tidak beroperasi. Pada saat memproduksi barang dan jasa lebih sedikit, maka pada saat itu PDB real dan ukuran pendapatan juga menurun. Periode saat terjadinya penurunan pendapatan dan peningkatan angka pengangguran jika tidak terlalu parah disebut resesi atau recession, dan jika parah disebut dengan depresi atau depression. Next. Tiga fakta utama mengenai fluktuasi ekonomi. Yang pertama adalah fluktuasi dalam perekonomian sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diprediksikan. Fluktuasi ekonomi berhubungan dengan perubahan dalam kondisi usaha. Ketika PDB real tumbuh dengan cepat, maka usaha dapat lancar. Dan ketika PDB real tumbuh dengan lambat, maka usaha akan ikut menurun. Selama periode perluasan ekonomi, perusahaan mendapatkan bahwa daya beli konsumen tinggi dan keuntungan meningkat. Di sisi lain, ketika PDB real turun selama masa resesi, bisnis akan dirundung masalah dan mengalami penurunan penjualan dan keuntungan. Seperti yang ditampilkan di PPT, yaitu grafik dari tahun ke tahun bahwa sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diprediksi. Dari tahun 1965 ada sekitar $3.000 dan agak naik pada tahun 1970 dan seterusnya. Next. Fakta kedua adalah kebanyakan besaran ekonomi makro berfluktuasi bersama-sama. PDB real sendiri adalah variabel yang sering digunakan untuk memantau perubahan jangka pendek yang terjadi dalam perekonomian, karena merupakan alat ukur kegiatan perekonomian yang paling komprehensif. Untuk dapat memantau fluktuasi jangka pendek, kita juga dapat mengukur beberapa jenis pendapatan, pengeluaran, atau produksi secara bersama-sama. Walaupun berbagai variabel ekonomi makro berfluktuasi secara bersamaan, nilai fluktuasinya berbeda. Seperti yang ditampilkan, yaitu grafik berfluktuasi bersama-sama, tetapi angkanya naik turun dari tahun ke tahun. Yang pertama di 1965 di bawah 400, dan di 970 ada kenaikan dan penurunan. Begitu seterusnya. Next. Fakta ketiga adalah saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik. Perubahan pada output perekonomian dalam bentuk barang dan jasa berhubungan dengan perubahan dalam utilitasi angka kerjanya. Ketika perusahaan memilih untuk memproduksi sedikit jumlah barang dan jasa, mereka memberhentikan pekerjaannya dan memperluas cakupan pengangguran. Seperti yang dijelaskan di grafik ini, saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik dari tahun ke tahun. Di 1965, ada di garis kelima itu, akan mengalami penurunan pada saat produksi juga turun, dan pengangguran akan naik. Begitu seterusnya. Next. Menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Bagaimana sih fluktuasi jangka pendek berbeda dari fluktuasi jangka panjang? Dikotomi klasik adalah pemisahan variabel-variabel menjadi variabel real yang mengukur jumlah atau harga relatif, dan variabel nominal yang diukur dalam satuan uang. Menurut teori makroekonomi klasik, perubahan-perubahan dalam jumlah uang yang beredar memengaruhi variabel nominal, tetapi tidak memengaruhi variabel real.
Sebagian ekonomi percaya bahwa teori klasik menjelaskan dunia dalam jangka panjang, tetapi tidak dalam jangka pendek. Setelah melewati suatu periode yang berlangsung selama beberapa tahun, perubahan-perubahan dalam jumlah uang yang beredar memengaruhi harga dan variabel nominal lain, tetapi tidak memengaruhi PDB real, pengangguran, atau variabel real lainnya. Akan tetapi, ketika mempelajari perubahan ekonomi dari tahun ke tahun, asumsi netralitas keuangan sudah tidak sesuai lagi. Kebanyakan ekonomi percaya bahwa dalam jangka pendek variabel real dan variabel nominal berhubungan dengan erat. Fakta menyebutkan bahwa perubahan pada jumlah uang yang beredar secara sementara dapat menjauhi output dari kecenderungan jangka panjang. Next. Model dasar fluktuasi. Model fluktuasi ekonomi berfokus pada perilaku dua variabel. Variabel pertama, hasil perekonomian dalam bentuk barang dan jasa seperti yang diukur oleh PDB real. Variabel kedua, keseluruhan tingkat harga yang diukur oleh indeks harga konsumen dan deflator PDB. Dan output adalah variabel real dan tingkat harga adalah variabel nominal. Mengapa permintaan agregat miring ke bawah? Kurva permintaan agregat menunjukkan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada setiap tingkat harganya. Kurva penawaran agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan pada setiap tingkat harga. Tingkat harga dan jumlah output merupakan penyesuaian untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kurva permintaan agregat menjelaskan tentang jumlah permintaan seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga. Penurunan tingkat harga dari P1 ke P2 meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa dari Y1 ke Y2. Ada 3 alasan untuk hubungan yang negatif ini. Ketika tingkat harga jatuh, kekayaan real meningkat. Tingkat suku bunga jatuh dan tingkat pertukaran menurun. Efek ini menstimulasi peningkatan belanja konsumsi, investasi, dan ekspor neto. Peningkatan belanja pada komponen output ini artinya jumlah permintaan barang dan jasa menjadi lebih banyak. P1 dan P2 adalah penurunan tingkat harga dan Y1 ke Y2 yaitu meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan agregat miring ke bawah. Yang pertama adalah tingkat harga dan konsumsi efek kekayaan. Contoh kasus, jika kita menyimpan uang di dompet dan di rekening bank, nilai nominal uang akan tetap. Tetapi nilai realnya tidak. Seandainya harga turun, uang Anda akan menjadi lebih berharga karena Anda dapat membeli banyak barang dan jasa. Jadi, penurunan tingkat harga membuat konsumsi lebih banyak dan selanjutnya mendorong mereka untuk menghabiskan dalam jumlah uang yang lebih banyak. Peningkatan belanja konsumsi berarti bertumbuhnya jumlah permintaan dan barang dan jasa. Yang kedua adalah tingkat harga dan investasi efek suku bunga. Contohnya, sebuah keluarga akan menggunakan kelebihan uangnya untuk membeli sertifikat obligasi berbunga, atau mungkin mendepositkan kelebihan uangnya dalam saldo tabungan berbunga, dan bank akan menggunakan uang tersebut untuk memberikan pinjaman lebih banyak. Jadi, tingkat harga yang lebih rendah menurunkan tingkat suku bunga dan mendorong lebih besar belanja pada barang investasi sehingga meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah tingkat harga dan ekspor neto, yaitu efek nilai tukar. Contohnya yaitu ketika tingkat suku bunga pada obligasi domestik jatuh, reksadana mungkin akan menjual obligasi domestiknya untuk membeli obligasi pemerintah Jepang. Ketika reksadana mencoba untuk mengubah mata uang lokalnya ke dalam mata uang yen, sehingga dapat membeli obligasi di Jepang. Hal ini meningkatkan penawaran mata uang lokal untuk kurs mata uang luar negeri di pasaran. Jadi, jatuhnya tingkat harga domestik menyebabkan tingkat suku bunga domestik turun. Terdepresiasinya nilai tukar real yang kemudian mendorong ekspor neto domestik dan meningkatkan jumlah barang dan jasa. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan. Faktor-faktor yang memengaruhi kurva permintaan agregat dapat bergeser. Yang pertama, pergeseran yang timbul dari konsumsi. Salah satu variabel kebijakan yang mempunyai pengaruh adalah tarif pajak. Ketika pemerintah mengurangi pajak, hal ini akan mendorong masyarakat untuk membeli lebih banyak sehingga kurva permintaan agregat bergeser ke kanan dan sebaliknya. Yang kedua, pergeseran yang timbul dari investasi. Kebijakan pajak juga dapat memengaruhi permintaan agregat melalui investasi. Sebuah investasi kredit pajak meningkatkan jumlah permintaan barang investasi oleh perusahaan.
pada tingkat suku bunga tertentu dan mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang ketiga, pergeseran timbul dari belanja pemerintah. Misalkan pemerintah mengurangi belanja peralatan baru militer, maka permintaan agregat akan bergeser ke kiri karena terjadi pengurangan jumlah permintaan barang dan jasa. Yang keempat, pergeseran yang timbul karena ekspor neto. Ekspor neto kadangkala berubah karena pergerakan pada nilai tukar mata uang. Menurutnya, nilai mata uang Indonesia akan mendorong ekspor neto dan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Next. Next. Kurva permintaan agregat jangka panjang sebelumnya. Kurva penawaran agregat jangka panjang bentuknya vertikal. Posisi kurva penawaran agregat jangka panjang menunjukkan jumlah barang dan jasa diperkirakan oleh teori ekonomi makro klasik. Tingkat produksi ini disebut output potensial atau output alamiah karena menunjukkan apa yang dihasilkan dalam ekonomi ketika pengangguran pada kondisi tingkat alamiah atau normal. Tingkat output alamiah adalah tingkat produksi yang akan terjadi dalam perekonomian jangka panjang. Setiap perubahan dalam perekonomian yang mengubah tingkat output alamiah akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang. Karena output dalam model klasik bergantung pada tenaga kerja, modal SDA, dan pengetahuan teknologi. Next. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan agregat jangka panjang dapat bergeser. Yang pertama, pergeseran yang berasal dari tenaga kerja. Posisi kurva jangka panjang juga bergantung pada tingkat pengangguran alamiah. Sehingga jika terjadi perubahan dalam tingkat pengangguran alamiah, maka akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang. Jika terjadi perubahan dalam sistem kesejahteraan pengangguran yang mendorong pengangguran untuk mencari pekerjaan baru dengan lebih giat, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Yang kedua, pergeseran yang berasal dari modal. Kenaikan jumlah modal dalam suatu perekonomian akan meningkatkan produktivitas, sehingga penawaran barang dan jasa juga meningkat sebagai hasilnya, maka penawaran agregat juga akan bergeser ke kanan. Yang ketiga, pergeseran yang berasal dari SDA. Produksi perekonomian bergantung pada SDA, termasuk lahan, mineral, dan cuaca. Penemuan jenis mineral baru menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Perubahan dalam pola cuaca yang mengakibatkan pertanian menjadi sulit menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kiri. Dan selanjutnya, pergeseran yang berasal dari pengetahuan teknologi. Kemajuan teknologi menaikkan kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Cara baru untuk menggambarkan pertumbuhan dan inflasi jangka panjang. Pertumbuhan jangka panjang dan inflasi dalam model permintaan agregat dan penawaran agregat. Hal ini kemudian menggeser kurva agregat jangka panjang ke kanan pada saat yang bersamaan karena bank sentral terus meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kurva permintaan agregat juga bergeser ke kanan. Tujuan dari pengembangan model permintaan dan penawaran agregat untuk memberikan bingkai kerja dalam analisis jangka pendek. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan perekonomian jangka pendek dan jangka panjang. Perbedaannya terletak pada perilaku penawaran agregat, di mana kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal, sedangkan kurva penawaran agregat jangka pendek berbentuk miring ke atas. Hal ini mengandung maksud pada periode 1 atau 2 tahun, kenaikan tinggi harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung meningkatkan jumlah penawaran barang dan jasa. Sedangkan penurunan dalam tingkat harga cenderung akan mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa. Ketika tingkat harga naik di atas tingkat yang diharapkan, output juga meningkat di atas tingkat alamiahnya. Hal itu juga berbanding terbalik, ketika harga jatuh di bawah tingkat yang diharapkan, output juga akan turun di bawah tingkat alamiahnya. Pada kurva
Dijelaskan bahwa dalam jangka pendek, turunnya tingkat harga dari P1 ke P2 mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa dari Y1 ke Y2. Hubungan ini disebabkan oleh 3 teori yang akan saya jelaskan sebentar lagi, yaitu kekakuan upah, kekakuan harga, atau kesalahan persepsi. Di sini ada 3 teori yang menjelaskan mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek dapat miring ke atas. Yang pertama, teori kekakuan upah. Pada teori ini, karena upah merupakan bagian besar dari biaya real perusahaan, perusahaan merespon biaya yang lebih tinggi dengan mempekerjakan lebih sedikit pegawai dan memproduksi lebih sedikit barang dan jasa. Pada teori kedua, yaitu teori kekakuan harga, karena ketertinggalan ini, perusahaan menetapkan harga yang terlalu tinggi sehingga penjualan menurun. Penurunan penjualan pada hal ini menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan pekerja. Dan teori yang ketiga yaitu teori kesalahan persepsi. Menurut teori ini, perubahan-perubahan dalam tingkat harga keseluruhan terkadang dapat menyesatkan produsen tentang apa yang terjadi dalam masing-masing pasar tempat di mana mereka menjual hasil produksinya. Saya beri contoh seperti petani beras dapat melihat penurunan harga beras sebelum mereka mengetahui penurunan semua harga barang yang mereka beli sebagai konsumen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari memproduksi beras sementara waktu akan turun dan mereka menggapainya dengan mengurangi jumlah beras yang mereka tawarkan. Kesimpulan dari 3 teori tadi, apapun yang menyebabkan kurva penawaran agregat berbentuk miring ke atas, baik diakibatkan oleh kekakuan upah, kekakuan harga, maupun kesalahan persepsi, keadaan ini tidak akan berlangsung lama karena pada akhirnya masyarakat menyesuaikan harapan mereka. Upah nominal juga menyesuaikan, harga menjadi lancar, dan kesalahan persepsi diperbaiki. Dengan kata lain, tingkat harga aktual adalah sama sederajat dalam jangka panjang, sedangkan kurva penawaran agregat lebih berbentuk garis lurus daripada miring ke atas. Next, mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser? Di sini ada 5 penyebabnya. Yang pertama, pergeseran yang berasal dari tenaga kerja. Ketika peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada dapat menggeser kurva penawaran agregat ke kanan, penurunan jumlah tenaga kerja yang ada dapat menggeser kurva penawaran agregat ke kiri. Yang kedua, pergeseran yang disebabkan oleh modal. Maksudnya di sini yaitu peningkatan modal fisik dan modal manusia dapat menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Penurunan modal fisik dan modal manusia dapat menggeser kurva penawaran agregat ke kiri. Yang ketiga, pergeseran yang disebabkan oleh sumber daya alam. Artinya, peningkatan ketersediaan sumber daya alam dapat menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Penurunannya ketersediaan sumber daya alam dapat menggeser kurva penawaran agregat ke kiri. Yang keempat, pergeseran yang berasal dari teknologi. Artinya, peningkatan pengetahuan teknologi dapat menggeser kurva penawaran agregat ke kanan, sedangkan penurunannya dapat menggeser kurva penawaran agregat ke kiri. Yang kelima, pergeseran yang berasal dari tingkat harga yang diharapkan. Artinya, penurunan tingkat harga yang diharapkan dapat menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kanan, sedangkan peningkatan tingkat harga yang diharapkan dapat menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Next, 2 penyebab fluktuasi ekonomi. Keseimbangan output dan tingkat harga ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka panjang. Pada titik ini, output berada pada tingkat kepantangan alamiahnya. Kurva penawaran agregat jangka pendek melewati titik ini juga menunjukkan bahwa upah, harga, dan persepsi telah disesuaikan secara menyeluruh terhadap keseimbangan jangka panjang ini. Selanjutnya, dampak pergeseran permintaan agregat. Dampaknya yaitu gelombang pesimisme, di mana mengurangi permintaan agregat terhadap barang dan jasa. Dalam jangka pendek, perekonomian bergerak di sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek. Awal S1 yang melaju dari titik A ke B, seiring dengan bergeraknya perekonomian dari titik A ke B, output jatuh dari Y1 ke Y2, dan tingkat harga jatuh dari P1 ke P2. Tingkat output yang jatuh menandakan bahwa perekonomian berada pada resesi. Oleh karena itu, gelombang pesimisme menyebabkan pergeseran pada permintaan agregat
pada beberapa hal terjadi dengan sendirinya. Artinya pesimisme terhadap masa depan mengarah pada jatuhnya penghasilan dan naiknya angka pengangguran. Bisa kita lihat di kurva, turunnya permintaan agregat menyebabkan turunnya output jangka pendek. Tetapi setelah sekian lama kurva penawaran jangka pendek bergeser dan output kembali ke tingkat alamiah. Di mana ada dampak, di situ ada kebijakan. Kebijakan dari gelombang persepsi ini, maksud saya pesimisme ini, yaitu melakukan tindakan untuk menaikkan permintaan agregat. Karena kenaikan pada belanja pemerintah itu akan meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa pada harga berapapun sehingga akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Selain tanpa campur tangan kebijakan, hal ini juga dapat sembuh karena akan sendirinya, tapi jangka waktu tertentu. Karena terjadi pengurangan pada permintaan agregat, tingkat harga pun jatuh. Akhirnya harapan mengejar ketertinggalan dengan kenyataan ini dan tingkat harga harapan juga akan jatuh. Karena jatuhnya tingkat harga harapan mengubah-ubah harga dan persepsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu dampak wabah SARS atau sindrom pernafasan akut di Asia pada tahun 2002 sampai 2003. Hal ini terdengar tidak asing ya, karena seperti virus COVID-19 pada 2020. SARS atau sindrom pernafasan akut itu merupakan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus yang berasal dari Cina. Akibatnya terdapat guncangan bagi perekonomian yang memberikan dampak baik pada permintaan maupun penawaran. Di sisi permintaan, sejumlah dampak akan terasa. Investasi domestik dan arus masuk modal asing dapat menurun karena kehilangan kepercayaan pada perekonomian. Selain itu, masyarakat yang lebih memilih untuk berdiam di rumah untuk melindungi diri akan mengeluarkan uang lebih sedikit sehingga bisnis yang dijalankan akan lebih sedikit. Namun dampak real dari krisis SARS yang banget ini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menangani perubahan pada belanja konsumen dan bisnis melalui tautan ekonomi di berbagai sektor dan pada perekonomian melalui perdagangan internasional. Selanjutnya adalah dampak pergeseran penawaran agregat, yaitu adalah stagflasi. Stagflasi adalah periode merosotnya output dan naiknya harga-harga. Apabila suatu perekonomian berada dalam keseimbangan jangka panjang, lalu tiba-tiba beberapa perusahaan mengalami kenaikan biaya produksi, maka untuk tingkat harga berapapun perusahaan akan menawarkan barang dan jasa dalam jumlah yang sedikit. Apabila perekonomian sedang mengalami stagnasi, yaitu hasil produksi yang merosot, dan inflasi, yaitu harga-harga yang naik, peristiwa seperti ini terkadang disebut sebagai stagflasi. Tidak ada pilihan yang mudah bagi para pembuat kebijakan ketika dihadapkan pada stagflasi. Satu hal yang pasti yang mungkin dilakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Selain itu, para pembuat kebijakan yang mengontrol kebijakan moneter dan fiskal dapat berusaha untuk mengimbangi beberapa dampak pergeseran pada kurva penawaran agregat jangka pendek dengan menggeser kurva permintaan agregat. Next. Pergeseran yang berlawanan pada penawaran agregat. Ketika beberapa peristiwa menaikkan biaya produksi perusahaan, kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri dari AS1 ke AS2. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, hasilnya adalah stagflasi. Output merosot dari Y1 ke Y2, sedangkan tingkat harga naik dari P1 ke P2 aksen. Next. Selanjutnya, mengakomodasi pergeseran yang berlawanan pada penawaran agregat. Ketika dihadapkan dengan pergeseran yang berlawanan pada penawaran agregat dari AS1 ke AS2, para pembuat kebijakan yang dapat memengaruhi permintaan agregat dapat mencoba untuk menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dari AD1 ke AD2. Perekonomian akan bergerak dari titik A ke titik C. Kebijakan ini akan mencegah pergerakan penawaran agar tidak mengurangi output dalam jangka pendek, tetapi tingkat harga akan naik secara permanen dari P1 ke P2. Next. Studi kasus.
minyak bumi, dan perekonomian. Beberapa fluktuasi ekonomi terbesar dalam perekonomian dunia sejak tahun 1970 muncul di dunia perminyakan di Timur Tengah. Minyak mentah adalah masukan penting untuk produksi barang dan jasa, dan banyaknya minyak dunia berasal dari Arab Saudi, Kuwait, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Ketika biasanya peristiwa politik mengurangi penawaran minyak mentah yang mengalir dari wilayah ini, harga minyak akan naik di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi bensin, bahan, dan banyak produk lainnya mengalami biaya produksi yang meningkat. Akibatnya adalah pergerakan ke arah kiri pada kurva penawaran agregat yang pada akhirnya akan mengarah pada stagflasi. Peristiwa pertama yang menyebabkan stagflasi ini terjadi pada pertengahan 1970-an. Negara-negara yang memiliki cadangan minyak tinggi bergabung dengan sebagai anggota OPEC, yaitu Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. Next. Selanjutnya adalah pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat. Apabila pengeluaran yang pertama ada bagaimana kebijakan moneter memengaruhi permintaan agregat. Next. Apabila pengeluaran oleh rumah tangga berubah, permintaan agregat pun bergeser. Jika para pembuat kebijakan tidak merespon, perubahan semacam ini menyebabkan fluktuasi produk dan pekerjaan dalam jangka pendek. Akibatnya, pembuat kebijakan moneter dan fiskal terkadang menggunakan kebijakan pengungkit yang mereka miliki untuk membatalkan perubahan permintaan ini guna menstabilkan perekonomian. Lalu kemiringan kurva permintaan agregat bergerak menurun karena 3 alasan. Yang pertama adalah pengaruh kekayaan, karena tingkat harga yang lebih rendah menaikkan nilai real uang yang dipegang oleh rumah tangga, sedangkan kesejahteraan yang lebih tinggi ini mendorong belanja konsumen. Dan yang kedua adalah pengaruh suku bunga. Tingkat harga yang lebih rendah menurunkan suku bunga karena orang berusaha untuk meminjamkan kelebihan uang yang mereka pegang, sedangkan suku bunga yang lebih rendah mendorong pengeluaran untuk investasi. Dan yang terakhir adalah pengaruh nilai tukar. Apabila tingkat harga yang lebih rendah menurunkan tingkat suku bunga, investor memindahkan sebagian dari dana mereka ke luar negeri dan menyebabkan mata uang domestik mengalami depresiasi relatif dengan mata uang asing. Depresiasi ini membuat barang-barang di dalam negeri menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang-barang luar negeri, dan akibatnya mendorong belanja ekspor neto. Next. Selanjutnya, teori preferensi likuiditas. Teori Keynes yang menyatakan bahwa suku bunga berubah-ubah untuk membuat jumlah uang yang beredar dan permintaan uang menjadi seimbang. Dalam buku klasiknya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, John Maynard mengajukan teori preferensi likuiditas untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan suku bunga dalam perekonomian. Teori tersebut pada dasarnya tidak lebih dari penerapan penawaran dan permintaan. Suku bunga nominal adalah suku bunga yang umum dilaporkan dan suku bunga real adalah suku bunga yang telah dikoreksi dengan pengaruh inflasi. Dalam analisis yang akan kita lihat, tingkat inflasi harapan diasumsikan konstan. Oleh karena itu, apabila suku bunga nominal naik atau turun, suku bunga real yang diinginkan oleh orang juga naik atau turun. Next. Selanjutnya adalah pengembangan teori preferensi likuiditas. Yang pertama ada jumlah uang yang beredar. Next. Next. Mohon maaf, kembali lagi ke slide tadi. Yang pertama ada jumlah uang yang beredar. Bagian pertama dari teori preferensi likuiditas adalah jumlah uang yang beredar. Bank sentral biasanya mengubah jumlah uang yang beredar, terutama dengan mengubah jumlah cadangan dalam sistem perbankan melalui pembelian dan penjualan obligasi pemerintah dalam operasi pasar terbuka. Apabila bank sentral membeli obligasi pemerintah, uang yang dibayarkan untuk obligasi tersebut biasanya disimpan di bank-bank dan ditambahkan ke dalam cadangan bank. Apabila bank sentral menjual obligasi ke pemerintah, uang yang diterima dari obligasi tersebut ditarik dari sistem perbankan dan cadangan bank berkurang. Perubahan cadangan bank ini lantas menimbulkan perubahan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dan menciptakan uang. Dan yang kedua adalah permintaan uang. Bagian kedua teori preferensi likuiditas adalah permintaan uang. Uang merupakan alat pertukaran dalam perekonomian sehingga sesuai dengan definisinya merupakan aset paling liquid yang tersedia. Orang lebih memilih untuk memiliki uang daripada aset lain yang memberikan tingkat hasil yang lebih tinggi, karena uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa.
Faktor yang digarisbawahi oleh teori preferensi adalah suku bunga. Alasannya adalah suku bunga merupakan biaya kesempatan untuk memiliki uang. Dan yang ketiga ada keseimbangan dalam pasar uang. Ada jenis suku bunga yang disebut dengan suku bunga keseimbangan yang menyebabkan jumlah permintaan uang tepat seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Apabila suku bunga berada di tingkat lain, orang akan berusaha menyesuaikan portofolio aset mereka sehingga mendorong suku bunga ke titik keseimbangannya. Next. Lalu ada kemiringan ke bawah kurva permintaan agregat. Secara khusus, kita anggap bahwa tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian mengalami kenaikan. Tingkat merupakan satu penentu jumlah permintaan uang. Pada harga yang lebih tinggi, uang yang dipertukarkan semakin banyak setiap kali barang atau jasa dijual. Akibatnya, orang akan memilih untuk memiliki uang yang lebih banyak. Artinya, tingkat harga yang lebih tinggi menaikkan jumlah permintaan pada setiap suku bunga yang berlaku. Agar jumlah uang yang beredar tidak berubah, suku bunga harus naik untuk menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dan permintaan uang. Next. Materi yang selanjutnya yaitu perubahan jumlah uang yang beredar. Setiap jumlah permintaan barang dan jasa berubah, pada tingkat harga tertentu, kurva permintaan agregat pun bergeser. Apabila bank sentral menaikkan jumlah uang yang beredar, suku bunga turun dan jumlah permintaan barang dan jasa untuk tingkat harga tertentu yang naik menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Sebaliknya, apabila bank sentral menurunkan jumlah uang yang beredar, suku bunga naik dan jumlah permintaan barang dan jasa untuk tingkat harga tertentu turun, menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kiri. Berikut adalah kurva dari pasar uang dan kurva permintaan agregat. Kenaikan jumlah uang yang beredar menggeser kurva jumlah uang yang beredar ke kanan dari MS1 menjadi MS2. Karena kurva permintaan uang belum berubah, suku bunga turun dari R menjadi R1 dan menjadi R2 untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang. Perusahaan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk membangun pabrik dan peralatan baru yang mendorong investasi bisnis. Akibatnya jumlah permintaan barang dan jasa pada tingkat harga tertentu dari P1 naik menjadi dari Y1 menjadi Y2. Next. Yang berikutnya yaitu peranan target suku bunga dalam kebijakan moneter. Apabila Bank Sentral membeli obligasi pemerintah dalam operasi pasar terbuka, Bank Sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar dan memperluas penawaran agregat. Apabila Bank Sentral menurunkan jumlah uang yang beredar dan mempersempit penawaran agregat. Cara lain Bank Sentral untuk melakukan kebijakan moneter adalah dengan menargetkan suku bunga pinjaman jangka pendek bagi bank-bank daripada menargetkan jumlah uang yang beredar, sebagiannya karena jumlah uang yang beredar sulit diukur dengan cukup tepat. Teori preferensi likuiditas memberi satu prinsip penting, yaitu kebijakan moneter dapat dijelaskan baik dalam terminologi jumlah uang yang beredar maupun terminologi suku bunga. Next. Studi kasus mengapa pemerintah federal mengawasi pasar saham. Antusiasme yang irasional digambarkan oleh ketua The Fed, yaitu Alan Greenberg, menggambarkan ledakan pasar saham pada akhir tahun 1990-an. Ia benar ketika mengatakan bahwa pasar antusias. Harga saham rata-rata naik sekitar 4 kali lipat selama dekade tersebut. Bank sentral pada dasarnya tidak memiliki alasan untuk memedulikan harga saham, namun bank sentral bertugas untuk mengawasi dan merespon perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Ketika pasar saham meledak, rumah tangga menjadi lebih kaya dan peningkatan kekayaan mendorong belanja konsumen. Selain itu, kenaikan harga saham menarik perusahaan untuk menjual saham-saham baru dan mendorong belanja investasi. Salah satu tujuan bank sentral adalah menstabilkan permintaan agregat, karena permintaan agregat yang lebih stabil berarti tingkat output dan harga yang lebih stabil. Next. Yang berikutnya yaitu bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi permintaan agregat. Pemerintah dapat memengaruhi perilaku ekonomi tidak hanya melalui kebijakan moneter,
tetapi juga melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada pilihan-pilihan pemerintah mengenai tingkat pembelanjaan atau pajak negara secara keseluruhan. Next. Perubahan-perubahan dalam pembelanjaan negara. Ketika mengubah jumlah uang yang beredar atau tingkat pajak, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat dengan memengaruhi keputusan belanja perusahaan atau rumah tangga. Sebaliknya, ketika mengubah belanja barang dan jasanya sendiri, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat secara langsung. Next. Yang berikutnya adalah efek penggandaan. Efek penggandaan atau multiplier effect, yaitu penggeseran tambahan pada permintaan agregat yang muncul jika kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pendapatan yang menyebabkan kenaikan belanja konsumen. Pendapatan dan keuntungan yang lebih tinggi kembali mendorong belanja konsumen. Efek penggandaan yang muncul akibat respon belanja konsumen ini dapat diperkuat melalui respon investasi terhadap tingkat permintaan yang lebih tinggi. Next. Yang berikut adalah rumus penggandaan belanja. Angka penting dalam rumus ini adalah kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau MPC. Bagian pendapatan tambahan yang dikonsumsikan oleh rumah tangga alih yang ditabung oleh rumah tangga. Ketika pemerintah membelanjakan sejumlah 20 miliar yang berarti bahwa pendapatan nasional juga naik sebesar jumlah ini. Kenaikan pendapatan ini kemudian meningkatkan belanja konsumen sebesar MPC dikali 20 miliar yang kemudian meningkatkan pendapatan para pegawai dan pemilik perusahaan yang memproduksi barang konsumsi. Rumus pengganda sama dengan 1 ditambah MPC ditambah MPC kuadrat ditambah MPC kubik ditambah MPC selanjutnya. Yang berikutnya, next. Yang berikut adalah penerapan lain dari efek penggandaan. Akibat efek penggandaan, $1 belanja pemerintah dapat menghasilkan lebih dari $1 permintaan agregat. Namun dasar pemikiran dari efek penggandaan ini tidak terbatas pada perubahan belanja pemerintah. Sebaliknya, logika tersebut berlaku terhadap segala peristiwa yang mengubah semua komponen PDB, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, atau ekspor neto. Penggandaan merupakan konsep penting dalam ekonomi makro karena memperlihatkan bagaimana perekonomian dapat menggandakan dampak perubahan belanja. Next. Yang berikut adalah efek pembatasan paksa. Efek pembatasan paksa atau crowding out effect, yaitu imbangan permintaan agregat yang muncul apabila kebijakan fiskal yang mengekspansi menaikkan suku bunga dan akibatnya menurunkan belanja investasi. Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh ekspansi fiskal meningkatkan permintaan uang. Apabila negara menaikkan belanjanya sebesar 20 miliar, permintaan agregat barang dan jasa dapat naik sebesar lebih atau kurang dari 20 miliar, tergantung apakah efek penggandaan atau efek pembatasan paksa lebih besar. Next. Selanjutnya adalah perubahan-perubahan dalam perpajakan. Angkat kebijakan fiskal ini yang penting selain tingkat belanja pemerintah adalah tingkat perpajakan. Apabila pemerintah menurunkan pajak pendapatan perorangan, misalnya pendapatan bersih rumah tangga menjadi meningkat. Karena meningkatnya belanja konsumen, penurunan pajak menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Serupa dengan hal itu, kenaikan pajak menekan belanja konsumen dengan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Besarnya pergeseran permintaan agregat yang ditimbulkan oleh beban pajak juga dipengaruhi oleh efek penggandaan dan pembatasan paksa. Ketika pemerintah menurunkan pajak dan mendorong pembelanjaan konsumen, penghasilan dan keuntungan meningkat juga mendorong belanja konsumen.
Ini merupakan efek penggandaan. Suku bunga yang lebih tinggi membuat pinjaman lebih mahal sehingga menurunkan belanja investasi. Ini disebut pembatasan paksa. Next. Menggunakan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian. Next. Di sini menggunakan pendukung kebijakan stabilitas aktif. Belanja pemerintah merupakan penentu posisi kurva meningkat agregat apabila pemerintah memangkas belanja pemerintah. Permintaan agregat akan turun yang menekan produksi dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Jika ingin mencegah kerugian, Bank Sentral dapat bertindak guna memperluas permintaan agregat dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ekspansi moneter dapat menurunkan suku bunga, mendorong belanja investasi, dan memperluas permintaan agregat. Jika respon kebijakan moneter tepat, gabungan perubahan kebijakan moneter dan fiskal tidak akan membuat permintaan agregat barang dan jasa. Next. Studi kasus. Lembaga uang di Hong Kong dan Singapura. Hong Kong dan Singapura keduanya memiliki catatan kerja makro selama beberapa dekade terakhir yang membuat iri. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, inflasi yang rendah menurut standar dunia, dan surplus pembayaran yang seimbang seperti terlihat di sebelumnya. Kedua negara tersebut juga memiliki lembaga mata uang yang menerbitkan uang kertas dan logam, namun hanya Hong Kong saja yang mengoperasikan sistem lembaga mata uang. Next. Penentangan kebijakan stabilisasi aktif. Sebagai ekonom berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak menggunakan kebijakan moneter dan fiskal aktif untuk menstabilkan perekonomian. Mereka menyatakan bahwa kedua perangkat kebijakan dibuat jangka panjang, misalnya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan inflasi yang rendah, dan bahwa perekonomian harus dibiarkan menghadapi fluktuasi jangka pendek. Argumen utama menentang kebijakan moneter dan fiskal aktif adalah kedua kebijakan ini mempengaruhi perekonomian dalam jangka panjang. Kebijakan fiskal ini menghadapi kelambanan, namun tidak seperti kelambanan kebijakan moneter. Kelambanan kebijakan fiskal disebabkan oleh politik. Kelambanan kebijakan moneter dan fiskal ini menjadi masalah karena sebagian perkiraan ekonomi sangat tidak tepat. Dalam kasus ini, pemerintah dapat menstabilkan perekonomian meskipun menghadapi kelambanan. Namun, pada kenyataannya, resesi besar dan depresi terjadi tanpa peringatan awal. Hal terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah merespon perubahan ekonomi yang terjadi. Next. Stabilisator otomatis adalah perubahan kebijakan fiskal yang mendorong pemerintahan agregat ketika perekonomian mengalami resesi yang tidak mengharuskan pemerintah melakukan tindakan yang disengaja. Stabilisator otomatis terpenting adalah sistem pajak. Apabila ekonomi mengalami resesi, jumlah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah menurun secara otomatis karena hampir semua pajak terikat erat dengan kegiatan perekonomian. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Oh.